Di edisi ke-32 ini kita akan membahas 2 soal tentang pertidaksamaan dan 1 soal lagi untuk teman-teman berlatih ya. Kedua soal yang akan saya kerjakan itu adalah pertama dari soal latihan edisi ke-31 atau edisi sebelum ini ya. Yaitu ini dari UMGM tahun 2017. Dan soal kedua yang saya bahas adalah atau soal yang baru di video sekarang ini teman-teman, dari SIMA UI tahun 2016. Selanjutnya untuk teman-teman berlatih adalah ini. Nah ini tipenya agak berbeda dengan yang tadi teman-teman. Silakan nanti teman-teman pikirkan. Oh ya, walaupun ini fungsi turun teman-teman, ini tidak dikerjakan pakai turunan, tidak ya. Nah silakan teman-teman pikirkan dan coba soal ini ya. Pembahasannya akan saya bikinkan di video edisi yang akan datang teman-teman, yaitu edisi ke-33 ya kalau nggak salah ya. Ya, karena sekarang ke-32. Oke, kita kerjakan yang ini. Nilai X yang ini, perhatikan teman-teman, ini memuat akar. Setiap ada akar, maka di dalam akar itu harus tidak negatif. Nah, kita mulai dari situ ya. Syarat akar. Di dalam akar yaitu X kuadrat negatif 7X positif 6 ini tidak negatif, berarti positif atau 0. Kita faktorkan. Cari dua bilangan dengan kriteria jika dikali itu hasilnya positif 6 dan dijumlah hasilnya negatif 7. Jelas bilangannya berapa itu? Negatif 6 sama negatif 1 ya. Berarti sini negatif 6, ini negatif 1. Ini kemudian kita tentukan nilainya kita gambarkan ini pada garis bilangan ya. Nilai ruas kiri ini akan 0 kalau salah satu dari ini 0. Dari X kurang 6 sama dengan 0 berarti X-nya 6. Dari X kurang 1 sama dengan 0 berarti X-nya 1. 1 sama 6. Persis di sini nilainya 0. Kemudian lihat koefisien X-nya positif, positif. Kalikan hasilnya positif sebagai tanda untuk daerah yang paling kanan. Selanjutnya karena ini semuanya faktornya itu berpangkat 1 ganjil, maka ini pasti ganti-ganti tanda teman-teman. Setelah positif jadi negatif, positif lagi. Dan yang diminta soal adalah yang lebih dari 0 itu positif, sama dengan 0 berarti 0 itu sendiri. Yang positif dan yang 0. Yang positif berarti 1 ke kiri, 6 ke kanan. Yang sama dengan 0 berarti persis di 1 sama persis di 6. Ini dari syarat akar ya teman-teman. Selanjutnya kita proses pertidaksamaannya. Perhatikan teman-teman, ini ada akar, itu udah pasti positif ya. Akar tuh tidak pernah negatif. Tapi perhatikan 2X-nya itu bisa positif, bisa negatif. Untuk mengkuadratkan ini itu harus yang positif doang teman-teman. Jadi harus kita pecah ya. Yang negatif sendiri, yang positif sendiri. 2X ini akan positif untuk X yang lebih dari 0 dan akan negatif untuk X yang kurang dari 0. Atau mudahnya itu positif negatif itu dipisah oleh 0. Kapan ini 0 teman-teman? 2X sama dengan 0 itu untuk X-nya 0 ya kan? Nah, kita gambarkan di sini aja. Untuk X-nya 0, 0 itu di kirinya 1 ya. Persis di sini nilai ini adalah 0. Kemudian lihat koefisiennya ini positif 2. Berarti yang kanan positif, yang kiri negatif. Nah ini positif, sini negatif teman-teman. Ini adalah nilai dari 2X-nya. Nah nanti kita pecah jadi 2. Yaitu X di kirinya 0 sama X di kanannya 0. Nah kita kerjakan yang kirinya 0 terlebih dahulu. Untuk X di kirinya 0, berarti kurang dari 0. Pertidaksamaannya kita tulis ulang. X kuadrat dikurang 7
X positif 6 lebih besar sama dengan 2X. Perhatikan tadi 2X nilainya untuk di kirinya 0 ini adalah negatif ya. Berarti ini negatif. Sementara ini positif. Coba lihat teman-teman. Positif lebih dari negatif. Benar atau salah tuh? Pasti benar, ya kan? Ini pernyataan yang benar. Karena benar, maka semuanya adalah solusi. Semua X yang kurang dari 0 ini adalah solusi. Semua X kurang dari 0 adalah solusi atau penyelesaian. Jadi penyelesaiannya untuk X yang kurang dari 0 itu semuanya. Nah, kita arsir gini. Nah, ini semuanya penyelesaian. Berikutnya kita kerjakan yang di kanannya 0. Di sini ya. Untuk X di kanan 0 atau 0 kita ikutkan di situ. Pertidaksamanya kita tulis akar X kuadrat negatif 7X positif 6 lebih besar sama dengan 2X. Kita lihat untuk X di kanannya 0, 2X tadi kan nilainya positif. Ya kan? Nah, ini positif. Sementara akar itu udah pasti positif. Karena masing-masing ruas sudah positif, maka ini bisa kita kuadratkan untuk menghilangkan akarnya itu, teman-teman. Nah, kita kuadratkan ruas kiri, akarnya hilang. Dan ruas kanan 4X kuadrat. Kita jadikan satu ruas ke ruas kanan aja ya. Berarti menjadi 3X kuadrat negatif 7. Positif ya, jadinya positif 7X negatif 6. Ini jadi tinggal 0. Nah, gini teman-teman ya. Atau boleh juga menulisnya 0-nya di sini. Berarti kan jadi kurang sama dengan. Ya kan? Dan ini saya hapus. Selanjutnya kita faktorkan. Nah, pemfaktoran untuk depannya 3 ini mungkin agak sulit sedikit ya teman-teman ya. Caranya adalah kita cari atau kita bikin ini dulu. 3X. Nah, X gini teman-teman. Kemudian kita cari dua bilangan dan kriteria jika dikali itu 3 kali negatif 6. Negatif 18. Dikali itu negatif 18. Dan jika dijumlah positif 7. Nah, kita cari berapa teman-teman. Jika dikali itu negatif 18 dan jumlahnya itu positif 7. Pasti bilangannya itu yang satu positif, yang satu negatif, ya kan? Nah, gini. Oh, 9 sama 2. Jumlahnya kan 7 dikalikan negatif 18. Berarti ini teman-teman adalah positif 9 per 3 ya. Positif 9 per 3 dan satunya negatif 2 per 3. Ada per 3-nya teman-teman ya. Alasannya karena ini tadi 3, ini 3-nya udah keluar. Maka di situ ada per 3-nya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita akan tentukan nilai ruas kiri ini pada garis bilangan di sini tadi. Khusus untuk di kanan 0 ya. Berarti khusus di kanannya 0 sini doang, teman-teman. Yaitu nilai ini, ruas kiri ini akan 0 kalau salah satu dari ini 0. Salah satu dari ini 0. X tambah 9 per 3, 9 per 3 itu 3 ya. X tambah 3, 0 berarti X-nya negatif 3. Nah, negatif 3 itu di kiri sini teman-teman. Tapi ini nanti nggak ngaruh ya, karena dia letaknya kirinya 0, padahal yang kita kerjakan kan yang di kanannya 0. Jika 0 dari sini, maka X-nya 2 per 3. 2 per 3 itu di kirinya 1, ya nggak? 1 di sini berarti 2 per 3 di kirinya. Nah, di sini deh, 2 per 3. Persis di sini nilainya ini 0. Selanjutnya kita lihat koefisien X-nya ini positif, berarti daerah yang kanan ini positif. Selanjutnya sini negatif, dan yang ini nggak kita kerjakan, berarti dah berhenti di situ teman-teman ya. Yang diminta soal adalah yang kurang dari 0 itu negatif, sama dengan 0 berarti 0. Yang negatif berarti yang ini, sampai sini teman-teman. Yang sama dengan 0 berarti persis 2 per 3-nya. Dah, itulah penyelesaian teman-teman. Kemudian karena harus memenuhi syarat dan harus memenuhi ini juga, berarti yang di hasil keduanya atau irisannya.
yaitu ternyata 2/3 ke kiri ya, yang semuanya diarsir. 2/3 kiri itu artinya X kurang sama dengan 2/3, yang E teman-teman. Oke, selanjutnya yang kita kerjakan juga adalah ini. Dari SIMA UI tahun 2016. Jika X memenuhi ini, maka nilai Y-nya itu yang mana teman-teman? Oke, kita selesaikan dulu ini, kita cari X-nya. Negatif 3X tambah 1, kita faktorkan. X gini. Cari dua bilangan dengan kriteria kalau dikali itu negatif 16. Ya. Dan jumlahnya negatif 6. Karena dikali itu negatif, pasti yang satu positif, yang satu negatif. Jumlahnya negatif 6 teman-teman. Nah, 8 sama 2 ya kan? 8-nya harus di sini, 2 di sini. Berarti positif 2, negatif 8. Ini lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita bikin garis bilangannya. Kita akan tentukan nilai ruas kiri ini pada garis bilangan ya. Ruas kiri itu akan 0 kalau yang atas ini 0, yaitu saat X-nya 1/3. X-nya 1/3 di sini. Nah, persis di sini 0. Kemudian pecahan ini akan tak terdefinisi kalau yang 0 itu yang bawah. Dan yang bawah ini akan 0 jika salah satu dari 0. Dari X tambah 2, 0 berarti X-nya negatif 2. X kurang 8, 0 berarti X-nya 8. Negatif 2 sama 8. Di sini dia tak terdefinisi atau tidak punya nilai. Saya silang ya. Selanjutnya lihat koefisien X-nya ini positif, tapi ini negatif. Kalikan semuanya hasilnya negatif. Tanda paling kanan. Dan ini semuanya berpangkat 1 atau ganjil, berarti pasti ganti-ganti tanda. Nah, gini. Yang diminta soal adalah yang lebih dari 0 itu positif, sama dengan 0 berarti 0. Yang positif berarti yang ke sana. Yang sama dengan 0 berarti hanya di sepertiganya. Nah, inilah X-nya teman-teman, yaitu X kurang dari negatif 2, terpisah berarti atau X-nya di antara 1/3 dan 8. Dengan sepertiganya pakai sama dengan. Oke, selanjutnya kita akan tentukan nilai Y-nya. Nilai Y ini. Dengan kita punya ini teman-teman. Oke, pertama dari ini dulu, X kurang dari negatif 2. X kurang dari negatif 2. Sementara ini nanti nilai Y itu adalah negatif 2/X tambah 1. Nah, ini boleh aja 2 per negatif X ya teman-teman. Nah, kalau gitu ini kita kalikan negatif terlebih dahulu. Ruas kiri kali min, ruas kanan kali min, jadi seperti ini. Hati-hati kalau kita kali negatif ini harus dibalik. Nah, berarti jadi seperti ini. Selanjutnya setelah menjadi negatif X, ya nanti kan harus 2 per negatif X tuh. Kita balik dulu teman-teman. 1 per negatif X. Berarti ini juga dibalik. Hati-hati kalau dibalik, ini juga harus dibalik ya. Tapi berhubung negatif X tadi lebih dari 2 itu positif, maka ini juga pasti positif. Gini teman-teman. Negatif X itu positif, lebih dari 2. Ini positif, padahal 1 itu positif. Positif bagi positif itu hasilnya positif. Berarti ini walaupun dia kurang dari setengah, dia harus positif. Maka kita tambahi teman-teman. Nah, gini. Alasannya dia positif ya. Kemudian ini kan 2 per negatif X. Berarti semua ruas kita kali 2. Yang tengah jadi 2 per negatif X. Kiri 0 kali 2 tetap 0. Setengah kali 2 itu 1. Dikali positif, tanda pertidaksamaan ini tetap ya. Selanjutnya setelah menjadi 2 per negatif X ditambah 1. Semua ruas tambah 1. Yang tengah jadi 2 per negatif X tambah 1. Ruas kiri 0 tambah 1, 1. Ruas kanan 1 tambah 1 itu 2. Tanda persamaan juga tetap. Dan ini adalah Y-nya teman-teman. Berarti Y di antara 1 dan 2. Nah, kita ketemu ini. Sorry, ini 2 ya. Ini 2. Ketemu yang pertama.
Selanjutnya kita cari yang kedua. Kita kasih batas dulu teman-teman, karena kalau di sini nanti kayaknya nggak cukup ya. Yang kedua tuh berasal dari sini. Tadi kan yang ini kita kerjakan asalnya dari sini. Sekarang yang dari sini. 1/3 kurang sama dengan X kurang dari 8. Dan ini negatif X dulu. Semua ruas kita kali min, berarti ini menjadi negatif 1/3, ini negatif 8. Hati-hati dikali negatif harus dibalik ya. Nah gini teman-teman. Selanjutnya kita seperkan, karena nanti ini 2 per negatif X, kita seperkan berarti seper dulu. Seper negatif X, berarti sepernya ini berarti dibalik ya. Negatif 3, kan negatif 1/3 dibalik jadi 3 per min 1. Ini per 1 dibalik jadi min 1/8. Hati-hati diseperkan berarti tanda pertidaksamaan juga kita balik lagi teman-teman. Nah gini ya. Selanjutnya kali 2, semua ruas kali 2. Berarti ini ruas tengah jadi 2 per negatif X. Nah cukup nggak? Atau kalau nggak kita pindah sini ya. Ruas tengah menjadi 2 per negatif X. Ruas kanan negatif 3 kali 2 tuh negatif 6. Ruas kiri ruas kanan negatif 1/8 kali 2 berarti negatif 2/8 atau negatif 1/4. Dikali 2 kali positif, tanda pertidaksamaan tetap atau sama seperti sebelumnya. Selanjutnya setelah menjadi 2 per negatif X ditambah 1. Semua ruas tambah 1. Ruas tengah tambah 1, ruas kiri negatif 6 tambah 1 negatif 5, ruas kanan negatif 1/4 tambah 1 tambah 4/4 berarti 3/4. Ditambah itu tanda persamaan tetap ya. Nah ini adalah Y teman-teman, ya kan? Berarti ini kita ganti dengan Y. Berarti Y-nya di antara negatif 5 dan 3/4. Negatif 5-nya pakai sama dengan. Dah, berarti mana teman-teman yang memenuhi? Ini sama yang ini tadi ya. Yang A, ya nggak? Nah, inilah jawabannya. Oke, ini mungkin masih agak rumit ya bagi teman-teman, saya kira. Teman-teman perlu melihatnya beberapa kali dan perlu juga mencobanya. Nggak usah lihat pembahasannya, bisa nggak. Jika belum lancar, lihat lagi sampai paham dan coba lagi sendiri ya. Selanjutnya silakan teman-teman coba soal ini. Ini tipenya agak baru teman-teman, agak berbeda dengan yang tadi ya. Ini tidak dikerjakan pakai turunan, karena kalau pakai turunan ini sulit teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman pikirkan. Pembahasannya akan saya bikinkan di edisi 33 atau edisi yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat dan terima kasih semuanya.